Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu halangan apapun. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan cerita saya kali ini mengenai teman saya, dan saya sudah minta izin sama dia untuk saya jadikan konten ya buat pembelajaran buat teman-teman semuanya, dan dia mengizinkan, silakan begitu ya. Dan teman saya ini orangnya itu tidak gampang tersinggung, tidak mudah marah. Pokoknya itu apapun yang saya katakan, mungkin saya itu mengingatkannya begitu ya, mungkin sambil memarahinya begitu, karena saya juga sudah kenal dia lama. Dia itu tidak punya rasa jengkel begitu teman-teman, dia itu malah ngakak begitu ya, jadi bikin orang itu bagaimana begitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel Kiswah Haka ini, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya, dan monggo yang berkenan di share-share ya jikalau teman-teman berkenan ya. Dan jangan lupa ya, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dengan mudah mendapatkan kalau saya share atau up video terbaru ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Tadi pagi teman saya itu telepon ya, karena HP saya berbunyi, terus saya angkat, ternyata dia, ada apa ya kok telepon begitu, dan saya angkat ya. Dan seperti biasa saya menanyakan gimana kabarnya begitu, dia bilang baik, dan dia dengan segera ya bilang ke saya, Mbak Gis, bolehkah saya meminjam uang? Loh, uang lagi? Mau buat apa? Kok kamu selalu pinjam uang? Buat apa? Saya begitu kan. Dia bilang itu untuk keperluan keluarga begitu teman-teman. Katanya untuk keperluan keluarga di rumah begitu. Dan saya bilang sama dia, coba jawab jujur ke saya ya, kamu itu sebenarnya ada apa? Kok lama sekali ndak pulang kampung begitu ya. Karena dia itu sudah 10 tahun di sini itu belum pernah pulang ke kampung teman-teman, cuma mengabari saudaranya ya, mengabari keluarganya, karena teman saya itu masih single dan belum punya suami ya, atau bagaimana saya tidak tahu, tapi dia ndak ada suami ya di rumah ya. Kayaknya pernah nikah ya, zaman dahulu begitu, pernah nikah begitu ya teman-teman. Dan entah kenapa ya teman-teman, tadi itu saya itu bercanda begitu ya, saya bercanda, oke, saya pinjamin tapi dengan syarat kamu harus menceritakan, kamu harus jujur ke saya kenapa kamu tidak pulang ke kampung, dan sepertinya kamu kok selalu membutuhkan uang padahal kamu itu belum punya anak begitu ya. Saya bilang ke dia, terus dia itu ngakak, ketawa, dia bilang oke, tidak apa-apa, nanti saya ceritakan, tapi dipinjamin toh. Iya, insya Allah saya pinjamin begitu. Dia bilang sama saya, pinjam uang kali ini untuk mengirim seseorang ya, mengirim seseorang yang ada di kampung, dan orang itu seorang bos sawit begitu ya teman-teman. Katanya itu bos sawit di sebuah perusahaan atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang dia bilang itu bos sawit begitu ya, dan yang ternyata itu pacarnya begitu teman-teman. Terus saya bilang, lo, bos sawit kok dikirimin uang, kan uangnya sudah banyak, saya bilang gitu kan. Dia bilang, waktu ini uangnya masih belum pegang uang begitu ya, di tangannya belum pegang uang begitu intinya. Dan katanya anaknya itu butuh biaya buat beli seragam begitu teman-teman, buat beli seragam kok minta uang begitu ya. Saya bilang ke dia, mbok kamu itu mikir begitu. Terus dia bilang, dia jawab teman-teman dengan jujurnya, iya saya tahu dia itu juga bohongin saya, mungkin dia itu bukan bos sawit ya, masa bos sawit kok minta duit ke saya, tapi saya seperti ini sudah terlanjur cinta, sudah masuk ke dalam cintanya begitu ya teman-teman. Saya tertawa ngakak, terus saya bilang, iya memang kita semua tidak menyalahkan cinta, tapi cintamu itu
buta ya, ini yang dinamakan cinta buta begitu teman-teman. Nah kita berdua itu ngakak ya, ndak tahu teman saya itu kok seperti itu ya sifatnya ya. Terus saya bertanya lagi, ini apakah pacar kamu yang dulu itu katanya kamu sudah punya pacar? Saya bilang begitu. Dia jawab lagi dengan jujurnya dan yang membuat saya tercengang-cengang ya teman-teman. Dia bilang, bukan yang itu Mbak Ki, saya sudah ganti 7 kali. Ini yang terakhir. Astagfirullahaladzim, begitu teman-teman, membuat saya tercengang dan terbelalak ya. Dan saya tanya lagi, 7 kali ini yang terakhir itu kamu sama sekali belum pernah ketemu? Dan dia bilang iya, belum pernah ketemu. Cuma lewat online, iya, dan akhirnya putus karena semuanya itu membohongin saya. Begitu teman-teman. Terus saya bilang, loh kenapa kamu masih berlanjut? Nggak tahu, karena seperti ini sudah menjadi kebiasaan saya atau gimana Mbak Kis, nggak tahu. Dia tuh jawab seperti itu teman-teman. Terus saya harus bagaimana? Saya pun bingung sendiri ya, lucu, tertawa begitu. Terus saya tanya lagi sama dia, dan sebelum pacar kamu yang nomor 7 ini, yang ke-6 itu, pacar online itu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang gitu ya, tanya ke dia. Dia bilang, ya cuma video call, cuma telepon-teleponan, begitu ya. Dia panggil saya bunda, dan saya panggil dia ayah, gitu toh. Nggak tahu, terus dia itu semuanya bohongin saya itu tahu, tapi nggak tahu ya kenapa kok saya itu sudah merasa nyaman Mbak Kis dengan kehidupan seperti ini. Coba teman-teman, apa yang saya harus katakan? Ya tertawa, saya hanya bisa tertawa. Saya sendiri juga ndak bisa bilang apa-apa ya, karena ini katanya dia itu sudah merasa bahagia dan tidak mungkin saya harus menegur seseorang itu dengan kerasnya atau dengan seriusnya ya, karena saya juga takut ya, namanya juga manusia, pasti ada batas ya, batas kesabarannya begitu. Jadi ya tertawa saja begitu teman-teman. Tapi saya tetap juga menasehatinya ya teman-teman, karena saya tidak mau dia terjerumus ya seperti itu. Dan saya bilang ke dia, oke, saya pinjamin ini yang terakhir ya, begitu, karena saya tidak ingin membuat dia terlanjur begitu ya, biarkan dia sadar dengan sendirinya ya. Padahal dia itu juga menyadarinya kalau itu semua itu dia itu dibohongin ya begitu. Tapi tidak tahu kenapa dia juga tidak dapat meninggalkannya. Dan waktu ini dia masih di luar ya, karena menunggu visa dan tidak pulang ke Indonesia juga teman-teman, begitu ya, tidak pulang ke kampung, masih di sini ya menunggu visanya itu, padahal dia bisa pulang ke Indonesia ya. Begitulah dia bilang tidak ada uang ya, uangnya sudah habis, mungkin juga buat tabungan atau gimana ya. Dia juga tidak jujur mungkin ya sama saya, jujurnya habis ya, dikasihkan pacar-pacarnya, tapi mungkin saya berharap dia masih juga mempunyai tabungan begitu ya teman-teman. Tapi dia 10 tahun itu tidak pulang ya di sini, tidak pernah cuti pulang ke kampung begitu teman-teman. Nah begitulah teman-teman cerita teman saya yang tadi pagi nelpon ya, menceritakan semuanya ke saya, jujur ke saya, hanya lewat online teman-teman, tidak pernah bertemu. Tapi dia sanggup menahan rasa ya, padahal dia tahu kalau itu dia dibohongin ya. Kita juga semuanya tidak tahu ya, kadang-kadang manusia itu ya diberi cobaan lewat semacam itu ya teman-teman. Itu juga namanya cobaan ya, tapi kita tidak menyadarinya begitu ya. Semoga cepat diberi hidayah ya, teman saya itu cepat sadar begitu ya. Buat kamu ya sayang ya, semoga cepat sadar ya kamu ya. Dan inilah cerita kisah pilu ya teman-teman. Kalau saya ini namanya kisah pilu ya sebenarnya, walaupun berceritanya dengan ketawa tadi, tapi sebenarnya di dalamnya itu penuh kepiluan ya. Dan harus bagaimana saya sendiri juga tidak tahu ya. Dan untuk teman saya, semoga kamu tetap cepat tersadar ya sayangku ya, sehat-sehat selalu ya, dan semangat bekerjanya ya, semangat untuk mengubah segalanya menuju yang lebih baik begitu ya. Dan untuk saya sendiri dan buat teman-teman semuanya, dari cerita ini kita bisa mengambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya begitu ya teman-teman. Bersama-sama belajar menjadi pribadi,
menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya ya. Amin, semoga terwujud ya teman-teman. Dan jika tanpa sengaja ada kesamaan dengan cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya untuk teman-teman semuanya, karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya ya teman-teman. Terima kasih sekali untuk semuanya yang menonton video saya dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan ini masih ada video sedikit ya ke belakangnya, saya lanjutkan dengan nyanyian begitu ya untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Cemburu, jangan ragu, jangan bimbang, aku ada selalu untukmu. Buang rasa gundamu, aku di sini menunggu. Jangan cemburu kasihku, ingatlah tentang janji kita untuk setia selamanya. Coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Janganlah kau cemburu, percayalah aku sayang kamu. Peluk erat diriku, biar kau tahu akulah cintamu. Bersamamu aku bahagia, denganmu hidup penuh warna. Satu hari tak jumpa, sungguh sesak di dada. Aku ingin kau selalu ada, jangan ada duka di antara kita. Cemburu, coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Aku kira itu hanya mimpi, kau hadir beri kebahagiaan walau semalam. Rasa itu tak pernah hilang, membekas dan membuat aku tersipu malu. Aku kira itu hanya mimpi, walau sesaat hapus luka di sanubari. Hilangkan sakit di dalam hati, lupakan yang bersama yang menyakiti. Walau itu hanya mimpi, sungguh benar adanya. Setelah berpuluh-puluh tahun, memang benar jadi nyata. Kau jadikan aku bagai putri raja. Kau hadir walau bukan yang pertama bagiku. Kau datang berikan rasa tetap, hapus luka yang terdalam. Dalam pelukanmu ku merasa nyaman. Ternyata kau orang yang pernah ku impikan. Ternyata kau cinta nyataku, dan dekaplah aku selamanya. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan emosional seseorang yang menemukan kebahagiaan
kebahagiaan sejati setelah melalui berbagai cobaan. Lirik-liriknya menggapai